Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil walidayya amin. Musannifil kitab wa syarih kitab usuli wa ulama masyayikhina wa ila hadrati walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ila hadrati muassasil mahad wa khatil mahad usulihim wa furu'ihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dunya wal
wal akhirah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang keutamaan menggunakan siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqul Qur'an. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayyibu padha gawe wangi sapa sira kabeh, gawe wangi afwahakum ing pira-pira cangkeme sira kabeh, ing pira-pira tutuke sira kabeh, gawe wangi bisiwaki kelawan nganggo siwak. Fa innahu karana sak temene afwahakum iku tariqul Qur'an, dalane Al-Qur'an. Kanjeng Nabi nate dawuh, kita dianjurkan untuk membuat mulut kita selalu harum. Saya ulangi, kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk membuat mulut kita selalu harum, menggunakan siwak, paling tidak menggunakan siwak, sunnahnya menggunakan siwak. Kenapa mulut kita dianjurkan selalu harum? Karena mulut itu thariqul Quran, jalannya Al-Quran. Keluar masuknya ayat suci kan dari mulut, keluar dari tenggorokan, keluar dari rongga-rongga yang lain, lewatnya mulut. Maka karena Al-Quran itu ayat suci, harus lewat di tempat yang suci yang harum. Mulut selaku tempat atau jalan keluarnya Al-Quran, ya dibuat harum agar ada rasa sopan dari diri kita kepada Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'am. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimah melasi sapa Allah Gusti Allah al-mutakhallalin ing pira-pira wong kang nyela-nyelani min ummati saking umat ingsun fil wudu'i ing dalam wudu wa ta'amilan panganan. Kanjeng Nabi ge nate dawuhipun rahimallahul mutakhallalina min ummati fil wudu'i wa ta'ami. Gusti Allah menyayangi, mencintai orang yang mutakhallalin. Mutakhallalin itu kalau dalam wudu begini, ketika basuh tangan, tangannya diginikan. Jadi ruas antara jari jemari ini dibersihkan juga, dibasuh juga. Kalau rambut ya diginikan, tidak cukup diginikan, tapi diginikan. Kemudian kalau makan, bekas makanan yang ada di jari maupun yang ada di mana, di piring itu dihabiskan sampai habis. Kalau perlu dicup-cup. Itu sunnah. Kanjeng Nabi menganjurkan seperti itu dan Allah sangat mencintai orang yang demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la takhallalu bil asi war raihani wal qasbi fa innahu yurithul aklah. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takhallalu ojo nyela-nyelani sapa sira kabeh bil asi kelawan kayu, war raihani lan wangin-wangin, wal qasbi lan pering, wal qasabilan pering. Fa innahu karana sak temene takhallal bil asi wa raihan wal qasbi niku iku yurisul aklata, iku yurisu nekaake apa takhallal bil asi wal qasbi wa raihan al aklata ing loro untu. Kanjeng Nabi juga melarang kita membuang bekas makanan yang ada di gigi dengan kayu yang keras, dengan bambu, apalagi dengan besi. Kanjeng Nabi melarang itu karena itu bisa membuat gigi kita semakin sakit, terinfeksi. Apalagi kalau menggunakan besi, besinya karat, kotor. Maka gunakanlah siwak atau sikat gigi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bighairi siwakin. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatun utawi salat bisiwakin kalawan siwak iku khairun luwih bagus min sab'ina tinimbang saking 70 apane salate bighairi siwakin
kalawan tanpa siwak. Kata Kanjeng Nabi, satu kali sholat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Sholat isya misalnya, sholat isya satu kali dengan menggunakan siwak, dengan sholat isya 70 kali tanpa menggunakan siwak masih lebih bagus satu kali menggunakan siwak. Itu motivasi bagi kita agar kita memperbanyak kebaikan meskipun amal ibadah kita tidak begitu banyak. Ia dengan cara melakukan yang sunnah-sunnah, siwakan. Karena emang satu kali sholat dengan siwak masih lebih baik daripada 70 kali siwak tanpa siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bisiwaki hatta khashitu ayyadradanna asnani. Wa qala lan tawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala ora kincir sapa Jibril malaikat Jibril iku yusini wasiat sapa Jibril ing ingsun, wasiat bisiwaki kelawan siwak, hatta khasyitu sehingga wedi sapa ingsun ayyadradanna ing yen to lara ing yen to gugur temen apa asnani pira-pira untu ingsun, Kanjeng Nabi nggih pernah bersabda, nah malaikat Jibril itu sering sekali mengingatkan Kanjeng Nabi untuk menggunakan siwak, sering sekali, hampir tiap hari, hampir tiap saat. Sampai Kanjeng Nabi ini khawatir kalau sering siwak kan giginya malah patah. Itu bukti bahwa Islam ini sangat menganjurkan kebersihan. Makanya Islam selalu menganjurkan untuk bersiwak. Jadi Islam itu menurut saya agama yang sangat menjaga kebersihan. Bahkan dalam sebuah riwayat, entah ini hadis atau bukan, an-nazafatu minal iman atau at-tahuratu syatrul iman. Kebersihan atau suci itu bagian dari iman. Maka orang yang imannya kuat senang bersih-bersih. Orang yang tidak suka bersih-bersih, senangnya kotor, berarti imannya masih tipis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu, amara, umira. Kalau amara fi'il mabni maklum ada fa'ilnya, kalau umira enggak ada fa'il, yang ada naibul fa'il. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Umirtu, fa'alah menjadi fu'ilah, amaro menjadi umiru, umirat, umirota, umirna, umirta, umirtuma, umirtum, umirti, umirtuma, umirtuna, umirna. Umirtu dan perintah sapa ingsun bisiwaki kelawan nganggo siwak hatta hiftu singgo wedi sapa ingsun ala asnani ing atase pira-pira untu ingsun. Kanjeng Nabi itu sangat serius diperintah oleh Gusti Allah, oleh malaikat Jibril untuk selalu bersiwak. Sampai Kanjeng Nabi seperti yang tadi khawatir giginya patah karena terlalu sering siwak. Itu indikasi bahwa agama kita ini agama yang sangat mencintai kebersihan, sangat menganjurkan umatnya untuk selalu bersih. Lanjut, al-babus saminu fi fadilatil adzan. Al-babus saminu fi fadilatil adzan. Al-babu tawi bab as-saminu kang kaping 8 iku fi fadilatil adzan, tetep ing dalem nerangke kautamaane adzan. Adzan niku nggih wonten fadilahe. Qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-sholati, man adzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Qala ngendika sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku adzan sapa man, adzan lis-sholati krana arep salat, pinten sab'a sinina kalawan 7 tahun, sab'a sinina kalawan ing dalem 7 tahun, muhtasiban krana amrih ridhone Gusti Allah.
Kata bamoko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man baroatan ing bebas minan nari saking neraka. Kanjeng Nabi dawuh saking utamanya adzan itu barang siapa yang adzan istiqomah, sering adzan selama 7 tahun tanpa terbesit dalam hatinya ingin dibayar, ingin dipuji oleh orang lain, murni karena Gusti Allah. Adapun nanti dibayar, adapun dipuji oleh orang lain itu urusan lain. Yang penting niatnya karena ingin ridho Allah. Selama 7 tahun sering adzan, maka Allah mencatat dirinya sebagai orang yang pasti terbebas dari api neraka. Mungkin kita yang amal ibadahnya sedikit ini bisa mendekat dengan Gusti Allah, bisa masuk surga lewat jalur itu, sering-sering adzan. Ya paling tidak kalau tidak sering adzan, kalau ada adzan sholat gitu. Panggilan Allah itu kan banyak, ada panggilan sholat ya adzan, ada panggilan Gusti Allah haji atau umroh ya kita berangkat, ada panggilan Gusti Allah berupa mati. Mungkin kalau panggilan Allah yang pertama adzan atau sholat itu kita bergegas, kita semangat, maka untuk panggilan yang selanjutnya lebih mudah. Ya, ini panggilan haji. Kalau dipanggil adzan kita langsung bergegas, semangat sholat, mungkin nanti kita akan mudah dipanggil oleh Gusti Allah untuk ziarah Makkah Madinah haji atau umroh. Kalau kita panggilan pertama adzan kita semangat, panggilan haji umroh kita semangat, lancar semuanya, insya Allah panggilan yang terakhir, panggilan maut juga enak. Ketika sakaratul maut mengalami sesuatu yang tidak sulit, enak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana sanatai asyrata sanata wajabat lahul jannah. Man utawi sapane wong iku adzana adzan sapa man sanatai asyrata ing dalem 12 apane sanatan taune wajabat moko wajib lahu kaduwe man apa aljannatu surga. Barang siapa yang adzan sering adzan selama 12 tahun, maka wajib bagi orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Wajib. Berarti nanti orang itu bisa protes ke malaikat ataupun ke Gusti Allah. Karena ini Kanjeng Nabi yang sabda. Kanjeng Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi itu tidak pernah bersabda berkata sekehendak nafsunya, enggak pernah. Pasti Kanjeng Nabi itu ada wahyu dari Gusti Allah. Baru bersabda, baru dawuh kalau ada sabda ada perintah dari Gusti Allah. Jadi gerak-geriknya Kanjeng Nabi itu, ucapannya maupun diamnya, geraknya itu semua atas kontrolnya Gusti Allah. Semua atas kehendak Gusti Allah. Jadi pasti benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku adzan sapa man khamsa salawatin ing 5 pira-pira salat imanan hale iman wahtisaban lan amrih ridhone Gusti Allah, ghufira maka ten sapura lahu kaduwe man apa madosa taqaddama kang sampun dingin apa ma min dzambi saking dosane man. Kata Kanjeng Nabi, orang yang adzan selama salat 5 waktu, subuh diadzan, zuhur, asar, maghrib, isya diadzan, tidak ada niat kecuali karena iman. Iman itu berarti dia percaya kalau adzan ini bagian dari syariat Islam, dan dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali dekat dengan Gusti Allah, kecuali ridhonya Gusti Allah. Maka orang tersebut dosa-dosa yang telah lewat berapa tahun, berapapun banyaknya, diampuni oleh Gusti Allah. Yang senang adzan ini kabar gembira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu yaqsimuhumullahu ta'ala min adzabil qabri asy-syahidu wal muadzinu wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu utawi wong telu yaqsimuhum kang ngreksa ing salasa sapa Allah taala Gusti Allah taala ngarakso min adzabil qabri saking siksa kubur iku asyahidu, yang pertama wong kang mati syahid, wal muadzinu lan wong kang adzan, wal mutawaffa lan wong kang mati yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat, wa lailatul Jumat lan ing dalem wengine Jumat. Ada 3 orang yang kata Kanjeng Nabi nanti akan dilindungi oleh Gusti Allah dari siksa neraka, dari siksa kubur. Jadi ketika dalam kubur aman.
tidak merasa gelisah, sedih, apalagi disiksa. Tidak, aman, damai. Siapa? 3 orang. Yang pertama orang yang mati syahid. Yang kedua, mati syahid banyak ya, kriterianya banyak. Seperti kemarin orang tidur, sebelum tidur dia punya wudu, mati dalam keadaan tidur, syahid. Jadi jalan untuk menuju mati syahid itu banyak. Jadi nggak perlu jadi teroris, nggak perlu bom bunuh diri. Yang kedua, selain orang yang mati syahid yang akan dilindungi oleh Gusti Allah dalam kubur adalah orang yang senang azan. Itu nanti dalam kubur aman dari siksa karena Allah langsung yang menjaga. Dan orang yang mati di hari atau di malam Jumat. Jadi kalian berdoa aja agar wafatnya saat malam Jumat pas lagi selawatan wafat kan enak. Wafatnya insyaallah husnul khatimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamin nasu ma fin nida'i was-safil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahammu walau ya'lamuna fit tahjiri." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lam lamono ngerti sapa annasu manungsa ma ing perkara fin nida ingkang tetep ing dalem ada wasaffilan saf al awwal kang pertama summa lam yajidu makonuli ora nemu sapa nas illa ayastahim angin yento apa iki angin yento amrih ngundi-ngundi sapa nas alaihi ing ngatasi adzan lan saf awal lastahamu muka yakti amrih ngundi-ngundi sapa nas walau ya lamuna lan lamun ngerti sapa nas ma ing perkara fit tahjir kan tetep ing dalem isu-isuan lastabaku maka yakti balapan sapa nas ilahi mari tahjir walau ya lamun lan lamun ngerti sapa nas ma ing perkara fil napa niku fil ijmati ing dalem salat isya was subhi lan salat subuh la atauhuma maka yakti teka sapa nas ing ijmah lan subuh walau habwan senajan iku berangkang Kanjeng Nabi pernah bersabda gini, andai saja manusia itu diberi pengetahuan, bisa tahu apa keutamaan adzan, apa keutamaan shaf pertama dalam sholat, maka andai saja manusia tahu keutamanya apa, balasannya apa, khasiatnya apa, maka orang-orang akan meninggalkan semua pekerjaannya demi bergegas ketika ada adzan, demi bergegas untuk berebut shaf awal. Hanya saja manusia masih belum dikasih tahu oleh Gusti Allah keutamaan adzan nanti yang diperoleh ini, dan pasti ini dikasih tahu gitu gambarannya. Makanya orang-orang kadang sih malas. Ketika ada adzan masih tetap bekerja, ketika ada adzan masih tetap sibuk. Padahal ini yang manggil bukan siapa tapi Gusti Allah. Gambaran cinta itu ketika dipanggil oleh yang dicintainya langsung bergegas. Mas Sugiman, misalnya senang ke siapa mas? Senang ke siapa? Puspita. Misalnya senang ke Mbak Puspita, entah Mbak Puspita ini orang mana, orang Bandung, dia orang Garut, orang Bandung mungkin, orang Bandung kan biasanya cantik-cantik. Ada orang namanya Mbak Puspita, cantik, solihah, hafal Quran, santri lagi, kaya, keturunan orang baik. Amin mas. Kok nggak semangat? Wes sudah saling mencintai, saling menjaga hubungan ini. Nah, ketika Mbak Puspita nelpon, pasti Mas Sugiman karena cinta bergegas.
khawatir salat mati. Khawatir salat mati. Langsung diangkat. Kenapa begitu? Karena cintanya banget. Apalagi manggilnya video call, ya langsung diangkat. Nah, kalau kita mencintai Gusti Allah harusnya begitu dong. Harusnya segera bergegas untuk datang, untuk bergegas untuk menghadap Gusti Allah. Ini yang memanggil Gusti Allah. Jadi saya sangat heran ketika ada orang mengaku cinta pada Gusti Allah ketika dipanggil masih sewantai gitu. Kan yang manggil kekasihnya ini. Sampai online, WhatsApp, kemudian di chat sama pacarnya. Tadi itu pacarnya Mas Sudiman, Mbak Puspita, orang Bandung, cantik, solihah, santri, hafal Quran, kaya, keturunan orang baik. Mas Sudiman dipanggil, sayang, pasti segera jawab. Nggak mungkin didiemin. Kalau didiemin berarti nggak suka Mas Sudiman. Biasa, nggak ada rasa. Tapi kalau senang beneran Mas Sudiman langsung dijawab juga. Nah ini Gusti Allah yang manggil sayang ke kita. Masa kita nggak menghadap? Lebih prioritas mana? Jadi bukan soal sibuk atau tidak sibuk. Gusti Allah ini lebih prioritas nggak daripada yang lain. Maka aneh ketika ada orang mengaku cinta pada Gusti Allah tapi tidak bergegas ketika dipanggil. Juga aneh ketika orang belum bisa mencintai Allah lalu bilang aku mencintaimu karena Allah. Itu keanehan yang berlipat-lipat. Mas Udin misalnya ke Mas Ihram bilang aku mencintaimu karena Allah misalnya. Tapi Mas Udin belum bisa cinta pada Allah, ngomong begitu itu aneh. Bagaimana mungkin mencintaimu karena Allah kalau ke Allah saja belum cinta? Hanya dijadikan alasan. Jadi andai saja orang tahu keutamaan yang sangat besar dalam adzan dan shaf pertama dalam sholat, dalam jamaah, maka akan selalu bergegas. Meskipun menunda apapun yang penting. Kerjaan ini penting, karena kalau ditinggalkan, gagalnya luar biasa. Menghabiskan uang miliaran misalnya. Tapi kalau dengan tidak sholat, dengan menunda sholat, meskipun ada adzan, yang penting kita kerjakan akan hasil miliaran. Lalu kita tinggalkan itu demi sholat, nggak peduli gagal miliaran, yang penting sholat. Sholat ini yang paling utama. Karena saya lebih baik gagal di dunia daripada gagal di akhirat. Kalau prinsipnya gitu, itu sudah diakui cintanya. Ya syukur-syukur kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kemudian andai saja, Kanjeng Nabi melanjutkan sabdanya, andai saja orang tahu apa yang Allah berikan nanti. Jadi keutamaan, kespesialan yang diberikan kepada orang yang bergegas ketika subuh ngantuk nggak peduli, dingin nggak peduli, dia bergegas, dia berangkat sholat, maka semua orang akan berangkat. Nggak peduli dingin, nggak peduli ngantuk. Tapi kan kita tidak dikasih tahu oleh Gusti Allah. Ini loh nanti, nggak dikasih tahu. Itu Allah menguji kita agar Allah tahu seberapa besar cinta kita kepada Gusti Allah. Kemudian andai saja manusia tahu apa yang ada, keutamaan apa yang ada dalam sholat isya dan subuh, maka manusia itu akan berangkat meskipun dalam keadaan berangkat itu apa? Jongkok ya? Apa berangkat gitu? Ya wes gitulah. Jadi kita misalnya dalam keadaan pincang, tapi karena kita tahu subuh ini penting banget, keutamaannya besar, meskipun berangkat. Ya lagi-lagi Gusti Allah tidak ngasih tahu sekarang, ngasih tahunya nanti. Tapi sudah ada sabda-sabdanya Nabi yang menunjukkan tentang keutamaan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'a faqabbala ibhamaihi fa wada'a ala ainaihi wa qala marhaba idza kana waqtul adzan futihat abwabus samai wastujiba du'a wa idza kanat waqtul iqamati lam turaddu da'watu. Wa qala lan nanti sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku samia krungu sapa man anidaa ing adzan faqabala moko nyucup sapa man ibhamaihi
ing jempol loro man fawatu mongko nyilihake sapa man ing ibhamaihi ala ainaihi ing atase mripat loro man wa qala lan dawuh sapa man marhaban marhaban selamat datang idza waqtul adzan ari kalane teko apa waqtul adzan idza kana maknanya idza jaa. Ini kalau orang hanya mengandalkan hadis saja, tidak mengandalkan ilmu-ilmunya ulama, tidak ikut ulama, cukup Quran dan hadis bisa kaca. Idza kana dimanai ari kalane ono. Padahal ulama menafsiri idza jaa. Idza kana ari kalane teko. Bukan ari kalane ono. Idza kana ari kalane teko. Apa waqtul adzan? Waktu ni adzan futihat mokoten buka apa abwaabus sama pira-pira pintu langit wastujibalanten sembadani apa doa wa idza kana lan ari kalane ono apa waqtul iqamati waktune iqamat lam turaddu moko ora den tolak apa dakwatu dungane man. Ketika ada adzan, ketika kita mendengar adzan lalu kita spontan mengambil jempol kita cecup, kita jilat lalu diginikan ke mata dan kita berdoa kepada Gusti Allah. Doanya pasti mustajab karena di saat itu futihat abwaabus sama. Kata Kanjeng Nabi, pintu langit sedang terbuka lebar. Doanya siapa saja, yang penting senang ketika ada adzan, marhaban dengan adanya adzan, welcome dengan adanya adzan, doanya pasti mustajab. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adzani marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan kataballahu ta'ala alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyiatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku kala dawuh sapa man indal adzani ing dalem arikalane ing dalem nalikane adzan dawuh man marhaban selamat datang bil qailina kalawan pira-pira wong kang ngucap adzan adlan kalawan jejak marhaban selamat datang bisolawati kalawan pira-pira salat wa ahlan lan koyok keluarga kata mongkonya tasawuf Allah taala Gusti Allah taala alfa hasanatin ing 1000 kebagusan wa mahalan lepur sapa Gusti Allah saking man alfa sayiatin ing 1000 dosa wa rafa'alan ngangkat sapa Gusti Allah lahu maring man alfa darajatin ing 1000 derajat. Kanjeng Nabi nate dawuh barang siapa yang ketika mendengar adzan lalu mengatakan marhaban bil qailin selamat datang orang yang adzan, selamat datang salat fardu, saya senang dengan kedatangan kalian, saya senang dengan suara adzan kalian, saya senang dengan datangnya salat ini, dan saya anggap kalian orang yang adzan sebagai keluarga saya, maka Gusti Allah mencatat untuk orang yang seperti itu 1000 kebaikan, menghapus 1000 dosa, mengangkatnya 1000 pangkat atau 1000 derajat. Qala sallallahu alaihi wasallam man sami'al adzan man utawi sapane wong iku sami krungu sapa man al adzan ing adzan walam yaqul lan ora ngucap sapa man mitlama kalawan sepadane perkara ola kang dawuh ing man sapa al muadzin wong kang adzan fa inahu moko satemene man iku yamnaku kacegah sapa man minas sujud saking sujud yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Yumna moko den cegah sapa man minas sujud saking sujud yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Ida sajadah ari kalane sujud sapa al muadzinun pira-pira wong kang adzan. Barang siapa kata Kanjeng Nabi yang ketika mendengar adzan dia tidak menjawab dengan jawaban yang sama. Allahu akbar Allahu akbar kan jawabannya sama. Pokok barang siapa yang ketika mendengar adzan tidak menjawab adzan, maka kata Kanjeng Nabi, dia tidak bisa sujud nanti di hari kiamat saat orang-orang yang lain bisa sujud. Apa pentingnya sujud? Ya jelas penting sujud ketika hari kiamat. Itu bukti ketundukan kita pada Gusti Allah dan ketika kita mengharap syafaatnya Kanjeng Nabi dan mengharap ridha Gusti Allah dengan sujud itu. Artinya kalau kita nggak bisa sujud, alhamdulillah, khawatir nggak dapat syafaat, khawatir nggak dapat ridhonya Gusti Allah. Dan orang yang enggan menjawab adzan maka sulit untuk bisa sujud. Meskipun maksa sujud ya iso. Karena dulu ketika hidup di dunia enggan menjawab adzan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhillu.
imamun adilun wa muadzinun hafidun wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayat. Wa qala lan ngendika sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu utawi wong telu iku fi dzilil arsy tetep ing dalem iup-iupane arsy, iku fi dzilil arsy tetep ing dalem iup-iupane arsy. Yauma la dzilla, yauma ing dalem dina la dzilla kang ora ana iup-iupan iku maujud illa dzillu angin iup-iupane arsy. Nyatane siji iku nyatane siji imamun adilun, imam kang adil, wa muadzinun lan wong kang adzan hafidun kang ngreksa adzan, wa qari'ul Qur'an lan wong kang maca Al-Qur'an ya kang maca sapa qari'ul Qur'an fi kulli lailatin ing saben-saben wengi mi'atai ayat kelawan atau ing 200 ayat. Ada 3 orang atau 3 kelompok yang katakan Nabi nanti orang ini akan aman ketika di hari kiamat. Dia tidak akan kepanasan. Kenapa kepanasan? Ya, karena yang kita injak bukan lagi tanah, bukan lagi bumi, tapi baja seperti besi. Sedangkan di atas kita ada matahari yang jaraknya cuma segini. Jadi nanti akan banjir keringat. Siapa yang kebanjiran? Orang yang tidak mendapat ridhonya Gusti Allah, yang tidak mendapat syafaat Kanjeng Nabi akan kebanjiran. Tapi kalau dapat ridho dan dapat syafaat ya tidak, pasti akan selamat. Nah, ketika saat panas seperti itu ada kelompok-kelompok, paling tidak 3 kelompok yang mendapatkan naungan, yang mendapatkan iup-iupan. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang menjadi pemimpin dan pemimpin yang adil. Orang yang menjadi pemimpin yang adil itu sulit, tapi nanti jaminannya itu. Kemudian yang kedua orang yang adzan dan yang menjaga adzannya fasih, tidak sembarangan, tidak kemudian dibuat mainan. Ayalah sholat, enggak dibuat mainan. Jadi dibuat sebagus-bagus mungkin. Itu akan dapat jaminan, mendapat iup-iupan, mendapat naungan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, orang yang senang baca Al-Quran, minimal tiap malamnya 200 ayat, ya sekitar 1 juz atau 2 juz. Al-babu tasiu ila huna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum